Mantan penyidik KPK sekaligus Ketua IM 57 Institut, M. Praswat Nugraha, mengkritik pimpinan KPK yang seolah menyalahkan tim penyelidik terkait proses tangkap tangan dugaan korupsi di Basarnas. Dia meminta pemimpin KPK tidak cuci tangan. Pimpinan KPK tidak boleh cuci tangan seolah-olah ini adalah pekerjaan tim penyelidik semata. Karena seluruh alat bukti wajib dilaporkan kepada pimpinan KPK dalam mekanisme ekspose perkara bersama antara penyelidik, penyidik, penuntut, dan pimpinan KPK, kata Praswat Jumat, 28 Juli 2023. Dia mengatakan mekanisme pengusutan kasus di KPK telah diatur dalam UU KPK Pasal 39 Ayat 2. Aturan itu menyebutkan tiap kegiatan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan KPK dilakukan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama pemimpin KPK. Praswat mengatakan para penyelidik KPK akan melaporkan kepada pemimpin KPK setelah menemukan dua alat bukti. Berdasarkan bukti itu, pemimpin KPK lalu melakukan gelar perkara untuk menentukan pihak yang menjadi tersangka. Penetapan tersangka sepenuhnya adalah kewenangan pimpinan KPK, bukan kewenangan penyelidik atau penyidik KPK, ujar Praswat. Menurutnya, kesalahan atau ketidakcermatan pimpinan KPK tidak boleh terjadi di dalam proses pro justisia atau penanganan perkara. Karena hal itu masuk di dalam penyalahgunaan kewenangan dan termasuk dalam perbuatan pidana. Praswat menyebutkan pemimpin KPK menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam kekeliruan dari OTT hingga penetapan Kabasarnas Marsdia Henry Alfiandi sebagai tersangka di kasus dugaan suap di Basarnas. Pimpinan KPK harus bertanggung jawab penuh atas segala proses operasi tangkap tangan dan penanganan perkara, baik secara etik maupun pidana, tutur Praswat. KPK mengakui ada kekeliruan terkait proses hukum dugaan korupsi Kabasarnas Marsdia TNI Henry Alfian, H., dan Korsmin Kabasarnas RI Letkol Afri Budi Cahyanto, ABC. KPK pun menyampaikan permohonan maaf. Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan mengetahui adanya anggota TNI dan kami paham tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan ada kelupaan, bahwa sahnya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK. Karena lembaga peradilan sebagaimana diatur ada 4 lembaga peradilan, peradilan umum, militer, tata usaha negara, dan agama, kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, di KPK, Jumat, 28 Juli 2023. Johanis mengatakan tindak pidana yang dilakukan anggota TNI sejatinya ditangani khusus oleh TNI. Dia mengakui ada kehilafan dari penyidik KPK. Di sini ada kekeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu, dalam rapat sudah menyampaikan teman-teman TNI sekiranya bisa disampaikan ke Panglima TNI atas kehilafan ini mohon dimaafkan, kata dia. Dia berharap kerjasama antara KPK dan TNI makin baik. Johanis juga mengatakan TNI memiliki kewenangan dalam tindak pidana terkait perikanan. Dalam konteks tentang perikanan TNI juga aparat penyidik dalam penanganan perkara perikanan. Oleh karena itu, kami dari jajaran lembaga pimpinan KPK berserta jajaran sudah menyampaikan permohonan maaf melalui pimpinan dan Puspom untuk disampaikan ke Panglima, kata dia. Henry Alfiandi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas. KPK mendalami informasi Henry menerima suap mencapai 88,3 miliar rupiah sejak 2021. Alexander Marwata mengatakan Henry diduga menerima uang melalui orang kepercayaannya, Korsmin Kabasarnas RI Letkol Afri Budi Cahyanto, ABC. Suap itu diduga diberikan berbagai vendor pemenang proyek. Dari informasi dan data yang diperoleh tim KPK, diduga bersama dan melalui ABC diduga mendapatkan nilai suap dari beberapa proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 sejumlah sekitar 88,3 miliar rupiah dari berbagai vendor pemenang proyek, kata Alex. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.